Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya John Arton Gule. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Nias, Prodi Manajemen. Baik, di video ini atau di video saya ini kita akan membahas tentang neraca pembayaran dan nilai tukar. Ini mata kuliah ekonomi makro. Baik, langsung saja kita pada materi atau pembahasan kita. Yang pertama yaitu neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini adalah catatan transaksi dari semua transaksi ekonomi yang terjadi selama periode waktu antara negara atau lebih. Nah, neraca pembayaran ini adalah catatan semua transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara yang lain dalam suatu periode tertentu, seperti ekspor, impor, investasi, dan pinjaman luar negeri. Neraca ini sangat menunjukkan apakah suatu negara menerima lebih atau banyak uang dari luar atau justru mengeluarkan lebih banyak. Nah, teman-teman semua, pada bagian neraca pembayaran ini terdiri ada 5 bagian. Yang pertama yaitu ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan ini mencatat kegiatan ekspor dan impor barang dari luar negeri, seberapa besar kita impor dan ekspor. Kedua ada neraca jasa. Mencatat transaksi jasa yang diterima dan yang diberikan kepada luar negeri. Contohnya pariwisata, transportasi, asuransi, dan konsultasi. Yang ketiga itu ada neraca hasil-hasil modal. Ya, ini mencatat penerimaan dan pembayaran dari luar negeri. Nah, sekarang bagian 4 yaitu neraca lalu lintas modal. Itu mencatat arus masuk dan keluar modal seperti investasi asing dan pinjaman luar negeri. Sekarang bagian kelima yaitu neraca lalu lintas moneter, yaitu mencatat perubahan cadangan devisa negara. Nah, bagian ini digunakan untuk menyeimbangkan investasi internasional. Nah, sekarang kita masuk pada berikutnya, yaitu penjelasan mengenai kondisi neraca pembayaran. Nah, kondisi neraca pembayaran atau defisit itu terjadi ketika pengeluaran ke luar negeri, misalnya impor, lebih besar daripada penerimaan dari luar negeri atau ekspor. Nah, sekarang surplus. Nah, ini artinya terjadi ketika penerimaan dari luar lebih besar daripada pengeluaran ke luar negeri. Sekarang masuk kita pada keseimbangan atau seimbang, itu terjadi ketika jumlah permintaan dan pengeluaran luar negeri sama. Nah, sekarang kita lanjut berikutnya yaitu bagian fungsi penyusunan neraca pembayaran. Nah, fungsi penyusunan neraca pembayaran terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi, baik ekspor dan impor, hubungan utang piutang, dan penawaran dan penanaman modal. Nah, ini artinya menjadi dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi terkait ekspor, impor, investasi, dan utang luar negeri. Sekarang bagian kedua yaitu memperoleh gambaran pengaruh transaksi luar negeri. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa pengaruh transaksi internasional terhadap perekonomian negara. Ini menunjukkan pengaruh transaksi internasional terhadap perekonomian negara kita dari nomor tadi. Sekarang nomor 3 itu menjadi alat pembukaan dan pembayaran luar negeri sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan. Nah, bagian ketiga ini artinya yaitu menjadi alat pencatatan dan evaluasi transaksi luar negeri sehingga membantu pengambilan keputusan ekonomi.
sekarang kita masuk bagian ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran. Nah, ini ada 3 bagian juga. Yang pertama yaitu kebijakan ekonomi domestik atau fiskal dan moneter. Nah, ini seperti pajak, suku bunga, dan pengeluaran pemerintah. Itu mengenai kebijakan fiskal dan moneter. Bagaimana pihak bank dan pemerintah mengatur suku bunga dan pengeluaran pemerintah. Ya, kedua yaitu kondisi ekonomi global atau pertumbuhan ekonomi dan suku bunga. Nah, kondisi ekonomi global seperti pertumbuhan ekonomi dunia, dan perubahan suku bunga internasional. Sekarang bagian ketiga atau bagian terakhir yaitu kepercayaan dan persepsi investor tentang ekonomi suatu negara. Nah, kepercayaan investor yaitu keyakinan investor terhadap kondisi ekonomi suatu negara yang memengaruhi arus investasi. Itu arti dari kepercayaan investor. Sekarang kita masuk pada penjelasan berikutnya, yaitu cara menjaga stabilitasi neraca pembayaran. Nah, cara-caranya yaitu yang pertama, menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan transaksi internasional. Nah, kedua yaitu meningkatkan daya saing ekspor dan memperluas pasar. Ini meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan efisiensi produk. Sekarang bagian ketiga yaitu mendorong investasi asing langsung atau FDI dengan memberikan inisiatif dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Nah, yang bagian terakhir itu memperkuat kerjasama internasional dalam bidang perdagangan, investasi, dan ekonomi. Sekarang kita masuk pada pembahasan kedua kita, yaitu nilai tukar. Nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar dapat berubah setiap hari karena dapat dipengaruhi oleh permintaan, penawaran mata uang, kondisi ekonomi global, serta kebijakan pemerintah. Jadi, arti dari nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara jika ditukarkan dengan mata uang negara lain. Contohnya yaitu berapa nilai yang kita keluarkan atau nilai rupiah kita yang kita butuhkan untuk membeli $1 Amerika. Itu arti dari nilai tukar. Jadi fungsi nilai tukar itu adalah memudahkan transaksi dan pertukaran barang dan jasa serta investasi antar negara. Nah, sekarang kita masuk pada faktor-faktor mempengaruhi nilai tukar. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar itu yang pertama ada permintaan dan penawaran mata uang. Nah, jika banyak orang yang membutuhkan dolar, maka nilai dolar naik dan rupiah akan melemah. Nah, kedua itu ada minat untuk berinvestasi. Nah, semakin banyak investor masuk ke Indonesia, permintaan rupiah meningkat sehingga rupiah bisa menguat. Begitu juga dengan sebaliknya. Sekarang kita masuk pada inflasi. Inflasi adalah jika inflasi yang tinggi membuat nilai mata uang cenderung melemah atau daya beli masyarakat mulai tidak stabil. Sekarang yang terakhir itu ada intervensi bank sentral. Bank Indonesia dapat membeli atau menjual valuta asing untuk menjaga kestabilan nilai tukar. Nah, ada kondisi ekonomi dan politik. Nah, ekonomi yang stabil dan politik yang aman membuat mata uang lebih kuat. Nah, sekarang kita masuk pada bagian valuta asing.
yang dimana valuta asing atau falas adalah mata uang negara lain yang digunakan untuk bertransaksi internasional. Contohnya yaitu dolar Amerika, euro, dan yen Jepang. Nah, falas ini digunakan untuk perdagangan internasional, perjalanan ke luar negeri, dan investasi. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan kurs valuta asing. Artinya yaitu harga suatu nilai mata uang negara lain. Jika kurs meningkat berarti mata uang dalam negeri mengalami depresiasi dan mata uang asing mengalami apresiasi. Jadi kurs ini adalah nilai tukar antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Jadi contohnya yaitu jika kurs senilai 16 juta rupiah, berarti untuk mendapatkan 1 dolar Amerika itu dibutuhkan juga 16 juta rupiah. Nah, jika kurs naik dari 16 juta rupiah menjadi 17 juta rupiah, berarti itu rupiah melemah atau depresiasi. Nah, jika kurs turun dari 16 juta rupiah menjadi 15 juta rupiah, berarti rupiah menguat atau apresiasi. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir kita, yaitu dampak fluktuasi nilai tukar. Ada 3 bagian itu. Yang pertama, daya saing perdagangan internasional. Ini mempengaruhi nilai tukar, mempengaruhi harga ekspor dan impor. Yang kedua yaitu ketertarikan investasi asing terhadap pasar suatu negara, atau kita singkat dengan investasi asing. Nah, investor lebih tertarik pada negara dengan nilai tukar yang stabil dan baik. Sekarang yang bagian terakhir itu arus wisatawan yang datang ke suatu negara. Nah, artinya yaitu nilai tukar yang menguntungkan dapat menarik lebih banyak wisatawan asing. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan atau rangkuman dari pembahasan saya ini, yaitu neraca pembayaran adalah catatan seluruh transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu. Neraca pembayaran dapat mengalami surplus, defisit, atau seimbang tergantung pada perbandingan antara permintaan dan pengeluaran luar negeri. Sedangkan nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Nilai tukarnya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran mata uang, seperti inflasi, investasi, kebijakan pemerintah, serta kondisi ekonomi yang politik. Jadi, sekianlah pembahasan saya pada neraca pembayaran dan nilai politik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo.